Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansah, saya dari kelas PJKRD. Saya akan mempresentasikan tentang pembinaan mutu sumber daya manusia. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke materinya. Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar dari segala nikmat dan kemampuan. Nikmatnya makan, minum, serta kemampuan bergerak dan berpikir akan berkurang atau bahkan hilang di mana kita tidak sehat. Oleh karena itu, sehat harus disyukuri. Mensyukuri rahmat dan nikmat sehat ini tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi harus diwujudkan dalam upaya nyata. Ternyata tidak selalu mudah untuk menerjemahkan rasa syukur itu dalam upaya nyata atau dalam perbuatan baik yang mendapat ridha Allah. Pembinaan mutu sumber daya manusia. Pembinaan mutu sumber daya manusia harus mengacu pada pengertian sehat Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization sama dengan atau WHO, yang juga telah diadopsi oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang pada intinya mengatakan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Oleh karena itu, pembinaan mutu sumber daya manusia harus meliputi pembinaan ketiga aspek sehat menurut pengertian WHO tersebut di atas. Kalaupun seorang benar-benar dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan, ia belum disebut sehari kalau tidak sejahtera paripurna atau tidak sejahtera seutuhnya. Sejahtera jasmani adalah sejahtera, yaitu tidak ada gangguan, keluhan, ataupun kesulitan yang bersumber dari dan kepada jasmanianya, tidak sakit dan disakiti dan tidak saling menyakiti. Lalu, apakah ada manusia yang sehat sempurna memenuhi kriteria sehatnya WHO? Hal demikian tentu sulit kita jumpai karena manusia selama hayat di kandung badan, bahkan sejak sebelum terjadinya pembuahan dan selama kehidupan dalam kandungan ibu, senantiasa dihadapkan kepada berbagai ancaman yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit dan bahkan maut. Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita kepada derajat sehat yang berarti tingkat sejahtera yang harus kita miliki, merupakan tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat lingkungan hidup kita, kesejahteraan masyarakat bangsa, dan bahkan kesejahteraan masyarakat dunia. Tetapi sifatnya sangat-sangat relatif, tergantung pada sikap rohaninya. Kalau ia mampukan ahli bersyukur atas harta apapun yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka ia akan menjadi orang kaya yang bahagianya dengan hartanya. Dalam hal sebaliknya, maka orang itu akan merasa miskin dan sengsara. Dalam limpahnya hartanya, disinilah pentingnya pendidikan moralitas bagus. Batas kebugaran. Bagaimana saya tahu di mana batas itu? Inilah pentingnya kehidupan bersama, pentingnya persaudaraan, pentingnya kebersamaan, pentingnya saling menolong, dan pentingnya saling melayani, pentingnya kehidupan bermasyarakat, dan pentingnya kita masing-masing mampu bermasyarakat diri, menyatukan diri kita dengan masyarakat lingkungan kita, dan itulah yang dimaksud dengan peri kehidupan sosial. Wadah kebersamaan. Kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita, yang berarti kesejahteraan paripurna diri, keluarga maupun masyarakat, karena kita memang tidak mungkin melepaskan diri dari kebersamaan dalam kehidupan sosial kita. Dalam lingkup yang lebih terbatas, kebersamaan dapat menjadi lebih bermakna bila kepada setiap anggotanya ditanamkan rasa persaudaraan. Tetapi persaudaraan dan kebersamaan saja belumlah memperlihatkan kondisi yang dinamis.
diperlukan wadah untuk mewujudkan kegiatan nyata pembinaan mutu, saling melayani antar sesama anggota untuk dapat mewujudkan sejahtera jasmani, rohani maupun sosial. Karunia Allah. Setiap orang yang sehat yaitu orang sejahtera, lahir jasmani, batin, rohani, dan sosial. Sesungguhnya merupakan orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat karunia Allah. Mereka harus mensyukurinya dengan upaya nyata dalam lingkup kehidupannya masing-masing, aktif berperan saling melayani antara sesama individu untuk menuju sejahtera sosial yang lebih baik dalam lingkungan kehidupan lembaga apapun dan dimanapun dengan mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan. Pendidikan. Sasaran utama dan pertama pendidikan adalah membuat semua peserta didik menjadi sumber daya manusia yang sewaras mungkin dalam aspek jasmania, rohania yang meliputi aspek spiritual, emosional, dan intelektual, dan sosial yang menanamkan sikap dan perilaku yang mengedepankan persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani melalui penanaman keikhlasan yang tinggi, menerapkan keilmuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan bidang pilihannya, dengan senantiasa memohon ridha Allah. Lembaga tinggi kependidikan, khususnya kependidikan keolahragaan, sungguh bertanggung jawab yang sangat berat untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas demikian, karena lembaga inilah yang mempunyai akses sangat besar untuk berperan mencapai sasaran utama dan pertama pendidikan seperti yang dirumuskan di atas. Baik, itulah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.